Setiap hari kita datang ke sekolah buat cari ilmu, tapi tanpa sadar kita juga ninggalin sesuatu. Bukan cuma jejak langkah, tetapi juga jejak sampah. Sekali jajan sih kelihatannya biasa aja, tapi kalau dikumpulin di satu sekolah dalam satu hari, kebayang nggak? Kalau kita bisa belajar disiplin, masa sih kita nggak bisa bawa tempat makan dan tumbler sendiri? Jadi hari ini kita mau challenge sehari tanpa sampah plastik di sekolah. Oke, sebelum kita berangkat sekolah, kita siapin dulu peralatan tempur. Botol minum anti plastik, tempat makan biar kita nggak minta kresek, dan sendok karena kita independent woman. Kalau tas aku berat, itu bukan beban hidup, tapi wadah makan. Bawa bekal memang. Iya nih, aku lagi hidup sehat. Aku lagi challenge buat sehari tanpa sampah plastik. Ih, apaan sih, aneh banget. Kan juga kalau kamu nanti jajan pasti ada plastiknya. Enggak, kan aku punya wadah sendiri. Lagi bekal makan aku dimasukin ke situ. Butlak deh, pasti lihat aja nanti. Pal, menurut kamu sampah plastik di sekolah tuh parah banget nggak? Parah banget asli, apalagi beres jam istirahat, udah kayak habis konser. Kira-kira kalau kita sehari challenge tanpa plastik, kamu sanggup nggak? Kalau ada yang terakhir sih sanggup. Nggak ada yang bercanda, ayo. Ini berapa? Pal, kamu beli air? Mending kamu refill aja, harganya cuma 1.500 tahu. Wah, Iya, kamu coba aja di situ. gitu tuh. Halo guys, Hari ini kita mau beli makanan di kantin tapi pakai wadah. Oke, tungguin ya, keseruan nih ya. Oke guys, jadi kita sudah nyampe di kantin. Apakah berhasil atau tidak? Coba. Itu namanya challenge. Ya, kamu izin apa? Aku mau beli tulang rangu. Kamu izin apa, Nis? Aku mau beli lontong. Ibu mau beli tulang rangu tapi pakai wadah ya. Neng. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Tapi di sini boleh dong. Biar tambah-tambah dulu. Neng masukkan ya? Aduh, ayah. Ibu ini uangnya. Oke guys, jadi challenge itu berhasil, kita beli makan tanpa plastik. Yeay. Ayo kita makan. Ini udah sampai habis kan makan.
Orang Batak kan? Orang Batak. Nah, nge-vlog tewa suara. Udah juga kan doang buat sekelas itu bakal jadi cerita. Tinggi ya, Bang. Kayak burger lewat rumah aman. Jadi di sekolah kita itu udah nyediain buat cuci biar kita seru. Ini kan kita baru istirahat pertama, terus kita langsung cuci. Jadi pas istirahat dari waktu jajan bisa kita dry lagi loh, Bu. Kayak wadahnya udah dicuci kan. Terus kamu tau gak sih kalau kita bawa wadah tuh kita udah berperan kalau kita tuh bakal ngurangin sampah plastik yang ada di sekolah. Iya juga sih. Iya, makanya kita kayaknya challenge-nya harus lebih dari sehari deh. Supaya kita bisa menerapkan ini ke depannya. Iya. Yuk. Banyak banget. Iya, sidang PKK. Ih, kita umroh ya kayak. Iya, kita harus persiapin dari sekarang. Ih, istirahat masih lama gak sih? Masih lama. Lapar ini jajan yuk. Ih, kamu bawa apa? Aku bawa tote bag. Kamu apa? Ini untuk kita wadah kita jajan nanti. Oh, jadi kamu udah masuk ya? Iya, keren. Gue masuk. Kita sedikit udah bisa mengurangi sampah plastik ya. Iya, bagus. Nah, bekas jajanannya bisa kita masukin ke dalam botol. Oh iya. Kita jadiin eco drink. Oh iya, keren. Iya, kita coba ya nanti. Oke. Nah, sampah ini kita bakalan dijadiin eco drink kalau udah habis. Ya, betul. Nih, kosong. Nah, ini proses pembuatannya. Kita potong-potong kecil dulu supaya nanti pas dimasukkan ke botolnya padat dan tidak susah. Iya. Eco drink ini bisa dijadikan untuk membuat meja, bangku, dan lain-lain. Ya, bisa juga buat nantinya sampah bekas sampahnya kita jadikan tas, dompet. Jadi sampah ini tidak akan menumpuk dan akan menyelamatkan lingkungan supaya tetap bersih.
ini adalah salah satu ekotip yang sudah jadi, dan ini ada beberapa tambahan sampah lain. Seperti ini. Sehari tanpa sampah plastik di sekolah ternyata nggak sesusah yang kita bayangin ya. Kita cuma butuh 3 hal. Yang pertama, bawa tumbler. Yang kedua, bawa wadah. Dan yang ketiga, jangan malu. Ini sih yang paling penting, mulai dulu. Kalian bakal ulangin lagi nggak? Pasti dong. Iya dong. Pasti. Bayangin, kalau satu orang bisa ngasilin 3-5 sampah plastik, kalau satu sekolah ikut, kebayang nggak sih? Ini gak butuh kita sempurna, tapi cuma butuh kita mulai. Kalian bisa gak nih kayak kita? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teteh, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, kenapa? Jadi, kita tuh udah ngelakuin challenge sehari tanpa sampah plastik. Nah, terus ternyata di sekolah kita tuh udah ada aturan kalau ke kantin harus pakai wadah sendiri. Nah, menurut Teteh, udah banyak belum sih orang yang ngelakuin aturan itu? Kalau menurut aku di warga 7 tuh masih belum banyak ya yang ngikutin aturannya. Menurut Teteh, kenapa aturan itu jarang dilakuin? Karena sekarang kan mayoritas siswa-siswa tuh pada pakai tas kecil ya, kayak aku nih contohnya. Jadi kalau misalnya dengan membawa botol atau wadah tambahan itu bakal ngurangin kapasitas dari tasnya. Jadi kayak tasnya tuh semakin sempit atau enggak kayak makin berat juga. Nah, biasanya anak-anak tuh malah jadi malas gitu loh, karena mereka juga harus bawa-bawa tempat makan atau tumblernya kemana-mana cuma buat jajan doang kayak gitu. Oke, menurut Teteh aturan ini penting nggak? Aku pribadi sih penting ya, karena emang kita kan harus menguraikan sampah ya, kita nggak boleh membuang-buang plastik kemana aja, karena kan plastik itu susah banget terurai. Sementara anak-anak sekolah tuh emang di mana-mana juga pasti kalau misalnya jajan mereka tuh pasti wadahnya tuh plastik gitu. Jadi kata aku emang penting banget kalau misalnya harus bawa wadah, cuma emang karena anak-anak sekolah tuh pinginnya simple, jadi mereka jajan ya udah tinggal pakai plastiknya aja. Tapi menurut aku nggak konsisten sih kalau kayak gitu. Menurut Teteh, gimana caranya biar aturan ini tuh menjadi lebih efektif dilakuin oleh semua orang? Saran dari aku mending dari pihak kantinnya sih yang kayak harus, ini ibu nggak bisa jajanin kalian, nggak bisa nyumbangin ke kalian makanan, tapi pakai plastik dari ibu, jadi mending bawa sendiri. Jadi dari pihak kantinnya juga menganjurkan kita bahwa kita harus bawa wadah sendiri gitu loh, nggak boleh dari pihak kantinnya, karena kalau dari pihak kantinnya kan mereka pasti milihnya yang sekali pakai. Jadi ya yang sekali pakai cuma plastik, dan itu makin memperbanyak sampah juga gitu. Terima kasih ya Teh waktunya. Dadah dulu ke kamera. Teteh, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Jadi kemarin kan kita tuh berhasil ngelakuin challenge sehari tanpa sampah plastik. Terus ternyata di sekolah kita tuh udah ada aturan kalau jajan kantin harus pakai wadah sendiri. Tapi menurut Teteh udah banyak belum sih orang yang ngelakuin aturan itu? Belum sih, belum banyak yang ngelakuin aturan itu. Menurut Teteh, kenapa aturan itu jarang dilakuin? Kebanyakan siswa-siswi itu pengennya yang praktis, dan kantin juga menyediakan cara yang praktisnya gitu, pakai plastik. Bawa wadah sendiri enggak? Kalau wadah sendiri paling air minum sih, kalau misalkan buat jajan masih pakai yang ada di kantin. Menurut Teteh aturan ini penting nggak sih sebenarnya? Sebenarnya penting, cuman mungkin karena belum pada terbiasa ya, kayak harus dimulai buat membangun kebiasaan dulu buat biar bisa nerap gitu. Kalau menurut Teteh, gimana caranya biar aturan ini tuh dilakuin sama semua orang? Kayaknya bakal dilakuin kalau misalkan kantin gak menyediakan plastik, terus kitanya juga udah mulai terbiasa buat bakal misting kalau jajan gitu. Jadi ternyata masalahnya itu bukan di aturannya, tapi di diri kitanya sendiri. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
Terima kasih ya Teh. Ya.